Indonesia ini negara terbaik sebenarnya. Gimana cara viral? Satu kalimat doang. Udah gratis, udah dikasih dagingnya, dikasih step by step-nya, masih mental block. Iya. Itu duitku yang endorse tuh besar sekali, benar-benar sebesar itulah. Gara-gara sekarang aku tuh nomor 1 followers terbanyak di kategori bisnis dan investasi di Indonesia. Jadi kalau sudah di level sana, harga aku udah pasti mahal banget dong. Nah, dan yang berani bayar itu karena kita di bidang investasi dan bisnis, yang bayar kita tuh bank. Bank itu kalau uang ratusan juta kayak uang parkir bagi mereka. Broker saham, broker kripto, broker forex, asuransi, ini kan big company semua, berani bayar semua. Dan orang-orang di dalam sini tuh kecil kan, dikit kan konten kreator bisnis ini. Nah akhirnya muternya di situ aja, sekali pakai kita dipakai berulang-ulang setiap bulan. Dan dia pokoknya ada jaminan lagi. Iya ada jaminan lagi, dan itu buat aku lebih mahal. Dan sekarang bukan cuma endorsement loh yang aku kelola. Sekarang aku sampai mengelola ke konversinya. Jadi misalnya kan kalau misalnya aku cuma kasih garansi views kan itu biasa kan. Ya udah one step ahead lah daripada orang lain. Tapi aku sekarang tambah lagi. Tambahnya gimana? Aku bilang gini, kamu mau konversi kan? Pertama aku garansi kamu selama campaign ini 3 video minimal 1 juta views aku bilang. Dan 1 juta views ini kita akan convert ke webinar. Free webinar tapi. Nah dari free webinar ini kita akan jualan ke barangmu. Jadi lebih laku kan dibanding hanya nonton. Berarti sebelumnya kan kamu ada jaminan cuma sebatas di sini. Betul. Kan? Sekarang jaminanku berapa orang yang join di webinar dan aku jamin ke mereka 2.500 orang. Kalau nggak ada 2.500 orang aku balikin duitku 50%. Yang hadir 5.700. Kalau 5.700 dia nambahin kamu nggak? Dia nambah bonus 30% dari nominal awal. Nah jadi maksudnya dari situ aja sebenarnya uangku udah lebih dari cukup. Nah tapi ngapain aku kasih edukasi dan lain-lain ini kan? Karena itu memang kerinduanku untuk membantu kalian-kalian ini yang tidak mau dibantu. Itu sebenarnya. Nah kalau kayak kita mau ikut Shifluencer tuh bisa? Bisa. Nah, next batch-nya kita di Maret. Tapi kayaknya slot tinggal 10 orang. Jadi kalau memang mau, bisa kita habis ini langsung aku masukin aja. Ini kan cuma seminggu sekali kan? Opa-opa kayak gini bisa? Seminggu sekali ya. Mau online sama offline pun bisa. Offline di BSD langsung, tapi all day. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau yang online, itu ya lewat Zoom aja malam, jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi bisa di rumah masing-masing. Dan di kita tuh kalau lulus bisa dapat sertifikat resmi negara loh. BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahu ya? Iya. Jadi keluar-keluar dari kita tuh ada sertifikat belakangnya bisa. Certified Content Creator. Enggak, soalnya personal branding itu penting. Betul. Penting kita lebih tahu gimana untuk bisa nge-branding diri kita sendiri kan. Gitu. Betul, bisa. Terus tapi dia kan sangat memotivasi sekali ya dalam membicarakan, terus positif vibe-nya. Tapi pernah dengar katanya waktu SD itu sempat burn out, sempat mau drop out gitu. Pada saat itu. Bukan SD sih. Pas waktu aku kuliah sebenarnya. Gara-gara sudah hasilin duit kan. Terus aku merasa kayak ngapain aku kuliah lagi, ujung-ujungnya kerja dapat duit. Aku udah hasilkan duit nih 100 juta per bulan waktu itu mikirnya. Tapi ya di area itu memang jadi sombong juga, jadi ngeliat orang sebelah mata karena sebelum aku bisa mencapai titik itu tuh aku terlalu mengalami banyak pressure. Termasuk orang tua kan nggak merestui jadi content creator. Mau beli kamera nggak diizinin. Sampai aku harus curi uang kuliah, aku beliin kamera diem-diem. Terus teman-teman juga semuanya menghujat. Kayak setiap kali ke kampus ketemu aku tuh dikatain, oh iya ada yang datang nih, YouTuber gak laku. Diketawain. Tahun 2017 itu. Kan waktu itu kan perjuangannya 6 bulan awal baru bisa mencapai 10.000 followers kan. Bahkan ada temanku bilang, kalau kamu capai 10.000 followers aku potong kelingkingku. Sampai sekarang masih utuh sih kelingkingnya. Iya, jadi maksudnya kayak sampai segitunya lah. Terus akhirnya begitu sukses kan, akhirnya ada kayak pengen balas dendam lah. Kayak saya ini lihat nih gua siapa sekarang kayak gitu kan. Cuman gara-gara itu akhirnya aku diproses sama Tuhan. Jadi setelah udah dapat semua yang aku mau, ya kan di atas itu yang 100 juta per bulan, itu COVID tiba-tiba datang. Akhirnya aku dilempar sama Tuhan ke bawah dan aku benar-benar yang tadinya 100 juta sebulan, itu akhirnya viewsku kan gak ada yang nonton. Akhirnya cuma dapat 2 juta sebulan. Jadi pegawaiku yang waktu itu udah banyak, udah 4 atau 5, akhirnya aku nggak bisa gaji mereka. Itu karena masih di Amerika? Masih di Amerika. Karena ya pegawaiku ini di Indonesia. Karena 1M yang aku dapat pada saat itu, karena aku dapat 1M pertama aku di umur 19 tahun. Dari AdSense YouTube dan lain-lain. 1M ini habis, anak muda kan. Beli mobil, beli baju, habis. Begitu masa suram datang, aku nggak bisa gaji mereka. 4 orang itu? Iya, akhirnya ada yang aku pecat, ada yang dibantu sama papa. Dan ini Tuhan proses ini selama 2 tahun. Wow, lama dong. Lama sekali, itu sampai di situ tuh depresi.
Jadi benar-benar yang kayak, karena kalau misalnya kita miskin dan kita tetap miskin nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Tapi kalau sudah kaya dan jadi miskin, itu nggak enak banget rasanya. Tahun berapa? Tahun 2019 tengah. Oh, sebelum COVID ya berarti? Sebelum COVID, 2019 tengah itu sempat liburan dulu ke Indonesia. Nah itu titiknya tuh di situ tuh, pas balik ke Indonesia kan udah nggak bisa. Jadi akhirnya lo selesaiin kuliah apa nggak? Akhirnya selesai kuliah. Jadi pertanyaannya lo tim kuliah atau tim nggak kuliah? Menurutku kuliah penting sih tetap. Walaupun bukan ilmunya ya, tapi secara mentalitasnya, secara gelarnya, itu bisa aja dibutuhkan kapanpun dan ini kan. Karena kayak sekarang di posisiku, aku mau ngobrol sama kayak contoh sama orang-orang besar, pasti kan kalau dia tahu backgroundku lulusan US, apalagi University of Washington kan lebih di respect lah. Itu ada pengaruh gitu loh. Jadi bukan masalah edukasinya. Kalau edukasi kan bisa didapatkan di mana-mana. Setuju. Ya. Terus akhirnya singkat cerita depresi selama 2 tahun, barulah akhirnya decide kayaknya aku harus ke satu niche nih. Karena yang 4 tahun awal ini nggak ngerti cara bikin konten gimana. Random dan lain-lain. Nah begitu tahu ilmunya, langsung tuh 3 tahun terakhir ini melejit. Tapi kalau kamu bilang depresi itu benar-benar depresi. Iya, benar-benar sampai depresi sampai harus ke psikiater atau waktu itu belum sempat ke psikiater sih. Tapi gara-gara itu gini, soalnya waktu itu gini, udah kan kalau depresi yang benar tuh kita punya hormon tuh udah imbalance semua kan, dopamin turun, iya, turun, kayaknya belum sampai ke sana. Tapi ini di titik yang kayak sampai aku tuh dimotivated sampai ada titik di mana aku tuh udah kayak nothing tulus. Yang kayak merasa ini udah paling lowest hidupku gitu loh. Yang awalnya udah dihancurin Tuhan kayak gitu aja, 6 bulan awal masih sombong lagi. Gua bisa kok kemarin, ayo masih kuat dan gagahku. Kumpulin tim, pikir kreatif, kita coba lagi strategi A sampai semua strategi aku coba dan tetap nggak bisa. Sampai ada satu titik kayak udah capek banget, nggak kuat lagi melanjutkan ini jalur content creator, pengen stop. Ada titik di mana udah pengen stop, kayaknya ini bukan jalanku lagi deh. Tuhan suruh ubah ke jalan lain. Tapi ya kalau misalnya aku stop, nggak mungkin ada Samuel Chris sekarang kan. Nah tapi di momen itu aku kayak keinget lagi flashback tas 2017 itu. Apa sih yang membuat Samuel Chris mulai buat konten? Yaitu iseng dan pengen upload aja kan. Nah, kenapa sekarang gara-gara views aku nggak mau upload, padahal dulu nggak pernah mikir ke sana. Nah, dengan alasan itu aja sih, aku mulai upload lagi rutin. Nah, itu adalah hal yang menarik kan. Kamu 2 tahun kan ngalamin depresi ya, sampai demotivated. Padahal ujung-ujungnya kamu bisa termotivasi lagi karena balik lagi mengingat 2017. Iya kan? Betul. Tapi kenapa selama 2 tahun lagi depresi itu nggak pernah mengingat momen itu? Kalau momen itu bisa memotivasi kamu balik. Gara-gara itu masih berpikir bisa nih balik lagi ke titik awal. Terus akhirnya jadi kayak makin mikir gimana caranya, dan semakin aku coba semakin gagal. Nah, itu yang buat makin depresi lagi terus sampai akhirnya suatu saat ya udah aku give up gitu, aku serahkan sama Tuhan, ya terserah Tuhan mau gimana. Tiba-tiba aku keinget yang tadi. Yang kayak 2017 loh kamu kayak gini, dan tiba-tiba selama hidupku tuh nggak pernah ngambil seminar, nggak pernah baca buku. Tiba-tiba pengen aja ngambil kelas personal branding. Belajar gimana cara bikin konten lagi. Berarti pentingnya juga untuk terus belajar. Iya, makanya tadi aku bilang, once you stop learning, you stop growing. Betul. Dan lebih tepatnya adalah kalau kita tidak punya ilmunya di dalam bidang apapun, mau kita coba sampai 1 juta kali pun, kan ada quotes tuh, kalau kamu jatuh bangun lagi kan. Lah kalau kamu jatuh tapi kamu bangunnya juga dengan keadaan seperti bodoh, ini akan jatuh lagi ujung-ujungnya. Karena sebenarnya waktu kita jatuh, kita sini harus belajar. Betul. Untuk waktu kita bangun, nggak cuma hanya jatuh terus bangun terus tiba-tiba orang sukses kan. Waktu jatuh kita bangun bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Personal growth, segala semua. Makanya, kan aku 7 tahun jadi content creator nih. 4 tahun lalu tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau dibandingin sekarang kan. Karena sekarang udah ngerti ilmunya nih. Bahkan muridku, kan aku di YouTube sekarang 3 juta subscriber kan. Dibangun 7 tahun tuh, 3 juta doang di YouTube. Muridku, ada satu namanya Edwin. Dia dalam 1 tahun doang, itu sekarang udah 6,5 juta di YouTube. Udah ngalahin aku hampir kali. Di YouTube. Susah loh. Udah 2 kali lipat dari aku. Terus TikToknya udah 2 juta apa 3 juta followers gitu loh. Dia murid di si influencer. Batch 1. Dan ada muridku lagi yang satu namanya Mary juga. Sekarang di YouTube udah 4,5 juta. Dalam setahun. Kenapa? Kenapa sih orang-orang ini jauh lebih cepat dari aku? Apa? Karena ya ilmu kegagalanku, rahasia semua gue bongkar di sini. Jadi mereka pada jadi. Makanya terkumpul lah tadi 10 miliar views loh. Iya. Dari 20 juta follower. Dan 20 juta followers terkumpul. 350 konten creator. Itu yang aku hitung bukan before loh ya. Maksudnya bukan yang contoh ada yang ikut ke aku udah 100 ribu. Ku hitung tuh 100 ribunya itu bukan loh. Itu pertambahan loh ya. Iya. Wow. Kayak gitu. It's amazing. Terus kita juga dengar Andrew. Tolong di beep ya. Andrew Susanto. Aku opa
Kalau kayak Andrew gitu, Susanto jangan juga lupa. one of your students kan di Bukan Cfluencer. invest. Bukan, dia investor. Oh, dia investor. Jadi awalnya gini, Tell us about it. dia taruh satu orang partnernya ke Cfluencer awalnya gitu. Oke. Pengen ngetes dulu dong, ini legit. As a student. As a student, Oke. ini legit gak sih dia ngomong kayak gini-gini, dia taruh beneran. Dan setelah udah lulus partnernya itu, dia baru tahu kualitas kita gimana. Oke. Baru dia waktu itu ngobrol sama aku, kita bilang ini gini, sebenarnya Cfluencer itu nggak mau terima investor satu orang pun. Karena sebelum Andrew Susanto join ke kita pun itu banyak banget penawaran dari mana-mana. Termasuk nama-nama orang besar pengen masuk. Tapi kita selalu tolakin karena aku merasa aku sama partnerku ini berdua udah cukup punya pengalaman kepahitan lah sama beberapa investor besar di Indonesia. Jadi sebelum kita bangun Cfluencer, ada 5 bisnis yang aku bangun, semuanya bangkrut. Dan salah satu bisnis yang paling terakhir sebelum Cfluencer itu dapat investor orang gede. Tapi ujung-ujungnya juga mengecewakan. Jadi dari situlah kita bilang Cfluencer ini kita mau sendiri aja deh, bootstrap. Nggak mau jalur startup, tapi jalur profitable aja. Dan memang sangat-sangat profitable. Dan kita nggak butuh uang dari suntikan investor. Nah tapi begitu Andrew Susanto masuk, waktu diskusi, aku ngeliat value orang ini benar-benar bagus. Dalam artian sevisi misi sama aku. Dan dia juga sangat-sangat punya value lah yang dia bisa tawarkan ke kita. Jadi bukan hanya sekedar duit yang dia masuk, tapi juga koneksinya, cara pikirnya, strateginya. Dan itu aku lihat ada di Andrew Susanto. Apa visinya si Andrew untuk Cfluencer? Cfluencer dia pengen sebanyak-banyaknya orang itu bisa join ke sini. Katanya seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi kalau dari aku yang tadi pengen batasin orang yang berkualitas, dia nggak setuju dengan ini. Dia bilang, kamu impact-nya berarti hanya untuk orang-orang terpilih dong. Dia pengennya nanti ada program yang dimurahin, tapi mungkin tidak sekompleks yang sekarang. Kan sekarang ada mentoring one-on-one, ada aku yang ngajar, ya live kayak gitu kan. Ya memang mahal, karena kan kita harus bayar mentor, bayar listrik, bayar apa. Kalau yang satu ini mungkin dalam bentuk video aja. Yang aku record sekali, terus kan tinggal di copy-copy. Jadi itu bisa lebih murah. Jadi dia pengennya menjangkau ke arah situ juga. Dia bilang, jadi sesuatu yang bisa di-scaling, bahkan sampai dia mau impact ini sampai ke luar negeri. Jadi nanti mungkin ada bangun agency yang bisa menghandle luar negeri dan lain-lain. Terus yang dia kirim student itu, studentnya jadi nggak tuh? Jadi gini, problemnya dengan murid-muridku yang nggak jadi, ya kan? Ini aku boleh ngomong jujur ya, dari total, anggaplah kita ngomong 300 murid sekarang, hanya 10% loh yang bisa mencapai 100.000 followers. 90% itu nggak nyampe 10.000 followers, ada yang nyampe 100.000. Ini hitungan followersnya dari di platform apa? Setelah join kan? Di satu platform. Apa? Jadi YouTube, Instagram, anything. TikTok? Anything. Anything. Jadi Okay. misalnya dia udah 100.000 di TikTok, itu aku udah hitung satu orang. Dia 100.000 di YouTube, ada yang 100.000 di IG. Pokoknya semua platform works. Tapi hanya 10 orang loh, 10% loh dari total murid kita. Berarti kalau 330 orang doang. 270-nya ini ada yang di 10.000, ada yang 50.000, ada yang bahkan nggak nyampe 10.000. Pertanyaannya why? Sedangkan yang ngajar sama, PR-nya sama, ya kan? Semuanya sama. Sumbernya sama. Tapi kenapa? Ya balik lagi. Ada yang cuma ngupload misalnya 5 konten, stop. Ya terus mau gimana akunya? Tapi kalau selama dia benar-benar ngikutin apa yang aku suruh, dia datang di kelas dan ini soalnya karena kan data di kita kan benar-benar ini terbuka semua ya. Kita record semua datanya. Itu kalau kelas pertama, minggu pertama, pasti kehadiran 98% sampai 100%. Tapi kalau sudah di minggu keempat, biasa tinggal setengah tuh yang datang. Lama-lama tinggal aku sama mentor lain yang ngajar. Jadi itu yang membuat kenapa perbedaannya tuh di situ. Nah jadi kalau yang partner dia tadi kalau ditanya, ya sebenarnya works. Yang nonton ratusan ribunya, cuman dia nggak konsisten nguploadnya. Karena balik lagi dia mungkin business owner dan lain-lain. Tapi kalau yang benar-benar ngikutin kita, itu pasti, benar-benar pasti bisa viral. Ini kan banyak rata-rata berarti 80-90% banyak orang-orang muda ya di situ ya. Milenial sama zilenial. Nggak juga karena harga kita lumayan pricey. Kalau yang online untuk yang Maret ini di 6,5 juta. Yang online. Tapi itu 2 bulan loh ya. Which is sebenarnya kalau dibandingkan sama bootcamp lain ini termasuk murah. Yang lain kan 20 juta. Kalau yang offline 8,5. 8,5 juta 2 bulan seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi yang onsite. Oh ya, yang onsite seminggu sekali. Seminggu sekali kan? Benar. Itu berapa? 2 jam. Lebih. Oh, 6 jam ya? Iya, bisa sekitar segitu. Sekitar segitu. 8,5 juta. 8,5 juta. Jadi di situ ada break makan siangnya juga, baru kita masuk ke PR-nya. Nah, terus tadi yang saya bilang ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Yang jadi itu sekitar 10% dari kalau nggak salah 350 content creator ya? Iya, 350. Nah, itu bedanya sama konten personal branding apa? Itu sama aja. Jadi kalau yang jadi pun di akun bisnis, tetap aku hitung tuh bahwa akun bisnis tetap ada di 10% itu. Jadi sama aja. Pokoknya kan yang kita ajarkan cara membuat konten viral. Karena sekarang algoritmanya itu bukan based on followers loh ya.
Jadi followers banyak yang 10 juta pun kalau upload konten yang memang sampah yang nonton cuma 100 orang. Tapi begitupun sebaliknya kalau ada yang akun 0 followers, dan ini sudah kita buktikan berkali-kali lah ya di banyak akun. Followersnya 0. Upload video pertama yang nonton 1 juta. Bisa, karena algoritmanya per video. Orang kan nge-swipe sekarang. Jadi banyak yang kita nggak follow pun masuk di FYP kan. Menurut lo Sam, konten sampah tuh apa aja? Konten yang kecil views-nya. Jadi dalam artian dia yang nggak bisa membuat orang nonton sampai habis. Misalnya retention rate-nya cuma 10%. Jadi intinya kalau kita views-nya kecil, jangan pernah salahkan algoritmanya, salahkan diri sendiri. Termasuk aku. Kalau misalnya boleh dicek di akunku ya, itu tetap pasti ada 1-2 kontenku yang memang jelek views-nya. Yang nonton cuma 10.000. Itu bagiku udah fail. Berarti kontennya yang jelek. Tapi bukan berarti begitu 10.000 akan selama-lamanya aku 10.000. Dalam seminggu itu pasti ada yang tembus jutaan. Udah garanti. Tapi kalau misalnya kayak konten kamu yang 10.000 kan kamu udah tahu semua. Iya. Cuman strategi teori tapi kenapa bisa 10.000? Betul, karena kadang yang 10.000 tuh kayak cuplikan podcast. Misal kayak kontenku podcast sama orang terus dicuplik. Itu kan nggak ada teori pastinya kalau soalnya bukan aku yang atur kan kayak ngobrol gini kan. Jadi yang nonton dikit. Atau kadang misalnya aku mau endorse sesuatu, pengen trial dan error, pengen eksperimen, ambil konten di sini deh. Oh ternyata nggak jalan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah tahu. Nextnya ya. Oke. Ya. Gitu sih. Berarti di konten yang kecil itu, yang view-nya kecil, kamu tetap bisa evaluasi ya? Pasti. Iya. Pokoknya dulu kalau aku kontennya kecil tuh bisa stres, sedih. Wah kecil nih viewsku. Kalau sekarang mah santai aja, udah tahu kok caranya. Pasti besok aku upload konten pasti viral kok. Ngapain aku pusingin lagi? Terus gini Sam, saran lo itu buat calon-calon content creator apa sih sebenarnya? Karena sekarang pun anak-anak 6 tahun aja Mau jadi content creator? udah mau jadi content creator. Iya. Nggak cuma di Indonesia loh. Benar, di benar. Eropa lah, teman-teman Benar. gue cerita, nih anak-anak gue mulai ini itu segala macam. Benar. Saran lo tuh apa? Sarannya yang paling pertama pasti belajar dulu ilmunya sih, cara bikin konten gimana. Kalau nggak di influencer pun nggak apa-apa. Ambil kelas yang lain, orang lain punya nggak apa-apa. Oh emang ada ya sekarang ya? Ada beberapa. Kan soalnya di dunia kampus itu kan masih kayak abu-abu gitu Oh kan? kalau di edukasi formalnya belum ada. Tapi maksudnya kalau kursus-kursus orang lain kan harusnya ada ya. Oke. Jadi boleh ambil dimanapun ya bebas, gitu kan. Yang penting belajar dulu ilmunya sih. Oke. Nah setelah itu, ya memang harus di zaman sekarang sih bukan pilihan menurutku sosial media ini, tapi memang kewajiban. Karena kalau kita nggak punya sosmed di era sekarang, mau kita sejago apapun, mau kita sehebat apapun, nggak mungkin bisa bersaing sama orang yang tahu mengendalikan sosmed. Nah, anggap deh kita udah ikut si influencers. Ya. Tahu strateginya, Ya. tahu teorinya. Ya. Tapi kan pasti ada trennya. Kalau tren 2025 ini prediksi kamu apa? Kan algoritma yang berubah dengan cepat sekali kan? Gini, sebenarnya tren itu tidak ada. Karena balik lagi, apa yang bisa membuat orang nonton sampai habis itu yang sebenarnya jadi trennya udah. Oke. Makanya gini. Berarti ilmu yang kita dapatkan inilah. Benar. Ya, Pokoknya bisa. basically kalau mau viral buat konten yang ditonton orang dari awal sampai habis, that's it. Oke. Nggak ada tren-trenan. Tapi gini. Kenapa sih konten-konten selingkuh cepat naik atau cepat viral? Ya kan? Orang nangis-nangis, aku diselingkuhin, dipukulin, KDRT, viral banget. Tapi bohongan. Misalnya real, kita ngomong real ya. Ya kalau bohongan nggak tahu bohongan atau nggak. Tapi kalau yang real yang lebih naik. pokoknya misalnya kalau real ya. Maaf ya, maaf. Lah iya, ya benar yang lebih naik. Misalnya real, kenapa sih ini bisa viral? Ya karena itu masuk ke dalam rumus tadi kan. Orang penasaran dan nonton sampai habis. Iya kan? Terus tiba-tiba, contoh misalnya gini, Mr. Beast atau Mr. Beast kan? Tahu. Nah, dia barusan viral banget. Dia upload video, dia nggak edit padahal ya. Yang di NBA itu. Bukan. NBA All-Star, Dia bukan? di private jet. Oke. Terus dia ngomong gini, aku habis ketemu sama multi-billionaires di Amerika, dan kita sebentar lagi akan beli TikTok. Kan waktu itu sempat TikTok di ban kan, akan beli TikTok. Itu nonton puluhan juta orang sampai ratusan juta orang. Gak ada Ada caption. clickbait lagi nyanya. Bukan clickbait, memang real lah. Bukan clickbait, gak ada caption, gak ada editan, cuma ngomong gitu doang. Tapi bisa seviral itu. Kenapa? Karena orang nonton sampai habis video dia. Iya kan? Ya. Mr. Beast tiba-tiba di private jet ngomong kayak gitu, pasti orang nonton sampai habis dong. Iya. Nah, sedangkan kita yang bukan Mr. Beast dan bukan punya konsep seperti itu, ya perlu ada strukturnya, perlu ada ilmunya untuk membuat orang nonton sampai habis. Jadi kalau ditanya tren, ya trennya itu apa? Ya kita buat sendiri trennya. Kemarin sempat ngetren Isospeed datang ke Indonesia. Tahu ya? Tahu. Orang Orang berlomba- hitam itu. Iya. Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Tahu ya? Lo emang tahu? Gue tahu lu kan anak muda gue. Baby boomer nih. Nah,
orang itu berlomba-lomba konten kreator tuh kejar dia. Iya. Ya kan? Mau manjat lah basically, bikin konten sama dia. Ansos. Setuju, yang nonton jutaan pasti. Karena kan trennya lagi ke sana. Aku ngomong sama Vanessa, aku bilang, "Beb, kita nggak usah rame-rame di kota tua situ, di kerumunan orang-orang buat ketemu Isospeed. Aku buktikan sama kamu, aku buat konten tentang Isospeed yang nonton minimal 5 juta," aku bilang gitu. Tanpa pergi ketemu orangnya. Ya udah, terus aku bikin konten seberapa kaya Isospeed. Apa? Seberapa kaya Isospeed. Oke. Terus aku bedah seberapa kaya si Isospeed ini. Yang nonton 8 juta. Tanpa harus ketemu orangnya. Jadi, balik lagi, tren kita yang ciptakan sendiri basically. Yang terpenting apa tadi? Orang nonton dari awal sampai habis. Kalau perlu ngulang video kita. Udah gitu aja simpel Nah, kuncinya. kalau orang yang sangat peduli dengan algoritma yang beda terus itu gimana? Nggak ada. Nggak ya? Nggak pengaruh berarti? Itu tuh mitos. Mau algoritma gimana nggak pengaruh tuh? Nggak pengaruh. Oke. Karena balik lagi ada yang bilang pakai hashtag ini, pakai lagu ini. Aku udah eksperimen banyak banget. Dan ini ilmu yang aku punya sekarang. Itu udah diterapkan di 300 orang loh. Dan ini semua dan kita works, bisa kan? dapetin di Influencer. Jadi pemirsa tuh dengerin tuh. Yang mau content creator tuh bisa ikut influencer, tapi dipilih dulu nggak sih? Sekarang katanya masih dipilih. Iya betul. Tapi nantinya Cuman bisa gara-gara lebih- si Andrew tadi baru masuk, dia bilangnya kalau full yang 50 orang ini, kita buka versi satunya yang dimana ini bisa semua orang join, harga lebih murah. Belum ada. Kemungkinan Maret ini kita bakal buka. Kan kalau sekarang kan 6,5 juta 6,5 juta. online. Betul, online. Nah, kalau yang versi murahnya, Belum. harganya kalau nggak salah di 800.000 setauku. Oh, oke. Nah, tapi 800.000 ini hanya menonton yang online. Oh, oke. Jadi misalnya online ini 50 orang, dia menonton yang online, Oke. tapi nggak bisa nanya, nggak ada mentoring one-on-one, tapi bayarnya memang jauh banget kan bedanya. Nah, tapi itu rencana bakal kita buka Maret, karena ini 10 Tapi slot lagi lumayan penuh. bisa semakin luas kan. Semakin luas kan, Good. dan lebih murah. Iya, Jadi kalau kalian yang nggak kedapatan slot dan pengen banget ikut yang Maret, gitu kan, ya udah berarti Kita ikutnya bisa yang nonton yang online. nontonin yang online, tapi live juga loh ya, Oh, live juga, tetap bisa. Nanti kita akan buka Maret ini. Oh, menarik. Karena udah mau penuh juga yang Maret, tinggal 10 orang lagi. Dan yang daftar masih banyak banget kan. Tapi kalau memang benar-benar mau ikut yang sampai one on one, tungguin Juni lagi. Karena kita setiap 2 bulan sekali. Oh, Jadi oke. tungguin Juni kehabisan slot. Tunggu lagi di Agustus. Gitu. Setiap 2 bulan kita. Jadi balik ke konten itu harus berkualitas pasti SM-nya. Wih pasti, content is the king. Ya. Kalau kita nggak ada caption, nggak ada lagu, nggak apa-apa. Kalau isi kontennya bagus dan bisa ditonton orang sampai habis, viral. Setuju. Yang membuat orang nonton dari awal sampai habis. Ya itu. Nah, kuncinya. Sam, ini kan banyak orang yang mulai ini suka banyak ragu mulai itu karena hate comments kan. Iya. Ya, nah kamu kan tipe orang yang cukup berani nih Ya. bersuara, Iya. ya, against the stream gitu. Ya. Itu what's your tip gitu untuk kadang-kadang kita juga bikin orang takut nyinggung orang gitu. Tapi Ya. gimana? Tapi akhirnya nggak jadi bumerang, akhirnya kita mati. Tapi Ya, tetap ya. bisa bertahan, baru kan bisa rising. Betul. Sebenarnya ini jam terbang. Jadi kalau sebenarnya aku dihujat se-Indonesia ini udah berkali-kali juga sebelumnya dan dari situ belajar bahwa ada konten yang memang garisnya ini nggak bisa kita lewatin. Aku aja nggak bikin konten bisa dihujat. Oh. Kalau bikin konten ya. Terus lanjut. Terus bisa dikit. Kalau ini lebih parah ya kayaknya. Nah, jadi harus tahu memang borderline-nya. Makanya sebenarnya kalau artis-artis gede, kayak misalnya Cinta Laura atau siapa, mereka tuh punya timnya sendiri yang mikirin kata-kata yang keluar dari mulut mereka tuh nggak bisa sembarangan. Karena salah ngomong dikit aja jadi headline di berita kan kalau mereka. Manajernya anaknya dia. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama kita tahu lah borderline-nya gimana. Nah kalau kita contoh, paling terakhir kontenku kabur aja dulu. Aku itu kan maksudnya tetap stand on my ground nih, punya pemikiranku sendiri tentang aku memang nggak setuju sama ini kan. Nah kalau kamu mau hate aku tentang pendirianku yang itu, ya nggak apa-apa. Kita kan masing-masing punya beropini. Yang penting aku nggak menyenggol siapapun. Aku tetap beropini di ini. Kalau ada hate ya udah nggak apa-apa. Toh juga. Jadi tips kamu untuk buat mereka Ya harus yang penting mengeluarkan suara itu tetap sesuai sama apa yang kamu percayai dan tetap di dalam kebenaran itu. Oke. Jangan sampai memang kamu sengaja kontroversi supaya di hate, ya kan? Iya. Ya gitu-gitulah. Itu manjat itu namanya. Itu mengundang ini memang kan. Tapi kalau kita memang hanya bersuara dan memang di dalam kebenaran, kalau ada hate ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Oke. Sam, ini kan nama podcast kita temenan. Berangkat dari hari-hari ini itu banyak orang yang berteman hanya untuk kepentingan. Jadi ketulusan sudah tereliminasi dari banyak hubungan, dari banyak network dan lain sebagainya. Lo punya nggak teman baik hari ini yang
apa ya, kalau lo down, lo lagi paling di bawah. lo lagi ya pokoknya lo lagi nggak enak lah pokoknya, lo cari dia Ya. dan he will be there for you Ya. even though in the dead of the night gitu loh. Iya. Masih ada? Ada. Wow. Ada. Jadi tapi memang jumlahnya sedikit sekali. Ya pasti. Cuma 2 orang menurutku yang Ya bisa kayak gitu. ya. Tapi dia ini yang benar-benar kalau aku minta utang pun sampai 500 juta pun detik ini ditransfer sama dia. Oke. Kalau tiba-tiba lagi gila. Siapa namanya dia? Soalnya aku tuh udah baik sama dia 24 tahun lebih gitu. Oke. Tapi aku butuh 1 juta nggak ditransfer. Hitung-hitungannya gimana? Kok jadi ketawa-tawa? Kalau pertemanan kalian saya nggak mau ikut campur lah. Ya, tapi Kalau- kalau saya ada. Ya, Benar. jadi temenan ini sebenarnya berangkat dari pertemanan emang kita berdua, gitu loh. Yang seperti lo punya tadi, Ya. Podcast gitu teman. loh. Jadi kita juga ngelihat kan selama ini banyak orang yang cuman kepentingan tadi, Betul. gitu. Jadi orang ini yang lo temen deket lo ini emang tulus sama lo. Terus dan bahkan sampai sekarang si apa influencer ini dia juga menjadi salah satu partnerku. Oh, Jadi kita oke. aku tahu tuh orangnya. Jadi kita berdua bangun si influencer. Siapa sih Nado? Joy. Joy, ya. Oke. Itu terus aku ada satu lagi lah yang maksudnya benar-benar ya sebenarnya ada beberapa lah yang Iya. cukup plus tapi balik lagi dikit jumlahnya. Soalnya aku pertama pikir si Joy ini pacar kamu, aku pas buka, laki. Kan di atas kan dia. Joy. Kan video pacarnya kan. Oh ini pacarnya. nih. Aduh. Memang banyak yang gini deh cewek kok. Iya kan. Namanya, iya. Karena namanya Joy kan. Tapi gue taruh. Merah mukanya merah. Nggak, gue taruh nama lo Kuping aja lo merah. deh. Jadi, pas dibuka, gitu ternyata nggak jelas. Nah, satu lagi, mentor. Ya, karena di temenan ini pasti kita mau setiap orang sukses biasanya kan ada mentor. Betul, Kamu betul. ada mentor yang Ada. dalam bidang apa aja ya? Mentor kan bisa financial, untuk Iya. marketing. Jadi aku mentornya sebenarnya kalau di bidang kerohanian sebenarnya dulu di Amerika ada. Tapi pas saat pindah ke Indonesia mungkin Orang Amerika atau orang Indonesia? orang Indonesia. Dia dari kakak komsel CG ku. Terus dulu sempat ada pastorku juga di US. Dia juga sempat juga jadi ya kakak rohaniku. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin baru ketemu nih, ya kan? Karena aku di Indonesia baru-baru juga kan. Mungkin Pastor Endo Gunawan bisa jadi salah satu mentorku juga lah, atau Pastor Michael. Oke. Ya mereka berdua lah. Kalau di bisnis juga di titik sekarang pastinya Andrew Susanto jadi mentorku. Oke, that's Hampir setiap hari kita ngobrol setiap hari tentang pembangunan bisnis. Dan dia kan udah punya aset berapa ya? Dia 6 triliun berapa kan? Jadi dia lebih ngerti lah daripada aku di bisnis. Tapi sebelum dapat dia, di sebelumnya pun, di step sebelumnya pun ada juga mentor yang bisa bawa aku sampai ketemu dia. Mungkin suatu saat nanti aku nggak tahu ya. Siapa tahu ada titik di mana ada orang yang lebih besar lagi dari Endo yang butuh ngangkat aku ke level ke tangga berikutnya kan kita nggak tahu kan. Iya, Nah tapi memang butuh banget di dalam hidup Berarti ini. penting untuk audiens juga tahu bahwa mentor itu penting. Penting bahkan misalnya aku investasi di kripto pun sekarang ada orang yang jadi mentorku juga gitu. Karena kalau kita semuanya sendiri kan apa ya harga yang perlu kita bayar tuh mahal. Kayak aku bikin konten 7 tahun baru bisa dari titik sekarang. Harganya terlalu mahal untuk aku korbankan gitu loh. Nah begitu murid-murid influencer ikut ke influencer, aku jadi mentor mereka. Serius-serius gitu sih. Kayak orang tua banget gitu. Santai dikit kayak gitu. Iya. Oke. Ya, sekarang waktunya. Sam, thank you banget ya. Udah bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Very inspiring banget. Luar biasa. Happy banget juga bisa sharing-sharing di sini. Blessed banget untuk to see you, know you personally. Ternyata apa yang kita lihat, ketemu orangnya lebih benar-benar luar biasa. Ya, more inspire. Iya. Thank you. Ya, kalau live emang selalu beda emang. Gitu. Iya. Ya, Oke. thank you banget. Doa kita sukses dan bisa Amin. jadi berkat buat negara ini pastinya. Amin. Oke. So, it's time for Food testing. Alright, ini Ini- kali ini apa nih, Jek? Ini dari Bon Bon Bites. Bon Oke. Bon Bites itu is a pastry shop ada di Grand Indonesia dan di beberapa mall di Jakarta. So mereka kirim brioche and I think this is tuna brioche and there is ham and cheese Oke. brioche. Kita coba ya. Kita Oke. coba Kita ya. coba. Lama juga kita diemnya ya. Dinikmati dulu ya. Berarti diem berarti enak.
Brioche ya? Brioche tuh buat Brioche. roti. Kalau ini dibilang brioche, gue agak-agak kurang setuju karena tekstur brioche itu biasanya antara roti tawar sama roti panggang, ya kan? Jadi masih ada crunchy-nya gitu brioche. Ini kayak roti tawar bawahnya. Makanya tadi gue pikir Yeah. kayak roti tawar. Yeah, it's not brioche, but Mirip-mirip the taste lah. is good. Taste-nya sih enak. Taste-nya enak. Taste-nya enak banget. What do you think, Sam? Jujur, aku nggak ngerti kuliner dan aku cuma suka makan doang. Oke. Nggak apa-apa. Yang Nggak aku apa-apa. bilang ini enak sih. Nggak kayak. Berasa ham and cheese-nya. Berasa. Ya, ini Nemu tunanya, Oh, ini ham and cheese ya? Ini tuna ya? tunanya juga nggak amis, enak. Ya, di atasnya apa sih? Keju, cheese. Cuma aku nggak is tahu good. yang mana brioche. Bahkan aku pertama kali dengar kata brioche hari ini. Kalau kan sering kalau lagi XX1, tuh yang roti-roti coklat, itu kan brioche. Keju yang kita beli di depan. Oh itu ada brioche-nya. Tapi enak sih ini. 1 sampai 10? Gue 8. Rasa ya. Gue Ya, 8. overall aja. Overall. Ya 8. Gue 8. Tunanya enak, cheese-nya oke. For me yang kurang brioche-nya. Karena for me brioche is a gabungan roti panggang sama roti tawar. Oke. Ya. 8,3 lah. Kenapa kok juga? Hah? Kenapa? Karena gue harus lebih daripada dia. Opa-opa kalau jadi dosen gitu, pakai koma-koma. Ya. Kita harus out of the box kan. Oh iya. Ya kan? Ya. Bon Bites, enak banget. 8 from me. 8,3 and 8 dari Sam. 8. Brioche tuna. Alright. So, see you. See you. Bye.